Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPD Ilsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita kembali akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam kitab Keluaran pasal 40. Keluaran pasal 40 saya akan membacakan ayat 34 dan 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema kemuliaan Tuhan. Kalau kita mengobservasi, mengamati dari ayat-ayat ini, siapakah tokoh-tokoh yang ada di sana? Tentunya ada Tuhan dan ada Musa, di mana Tuhan hadir melalui awan yang memenuhi kemah suci. Ada kemuliaan Tuhan, itu menjadi lambang kehadiran Tuhan. Dan ada Musa, di mana Musa tidak dapat masuk ke kemah suci, karena kemah suci itu dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Peristiwa apa yang dituliskan di dalam Keluaran pasal 40 ayat 34 dan 35, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak bisa masuk ke dalamnya. Interpretasi atau pelajaran yang kita dapatkan, setiap manusia diciptakan dengan kerinduan terdalam untuk mengalami hadirat Tuhan. Kita diciptakan dengan kerinduan yang terdalam untuk mengalami, menikmati kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Kita mencari kedamaian, kita mencari ketenangan, kita mencari makna sejati dalam hidup ini. Dan itu akan kita temukan ketika hidup kita dipenuhi kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan hadir dalam hidup kita. Di tengah kekacauan dunia, seringkali kita bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan hadir dalam hidupku? Jadi kerinduan terdalam dari manusia adalah untuk mengalami kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan, persekutuan dengan Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam Keluaran pasal 40 ayat 34 dan 35, kita melihat sebuah peristiwa puncak di dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Setelah kemah suci selesai dibangun sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka kemuliaan Tuhan hadir dan memenuhi kemah suci. Ini adalah simbol kuat di mana Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Di dalam ayat 34, Tuhan menggenapi janjinya untuk hadir. Kemah suci bukanlah bangunan biasa. Kemah suci bukan sekedar tenda, tetapi tempat yang dirancang dengan detail atas petunjuk Tuhan. Dan kemah suci digunakan sebagai tempat pertemuan antara Allah dan umatnya.
Dan saat kemah suci selesai dibangun, maka awan menutupi seluruh kemah suci. Sebuah tanda nyata hadirat Tuhannya ada. Tuhan hadir tengah-tengah umatnya. Awan adalah manifestasi dari kehadiran Allah, dari kemuliaan Tuhan, Shekinah glory, kemuliaan ilahi yang menyatakan bahwa Tuhan turun, Tuhan hadir bersama umatnya, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Dan di dalam perjanjian baru, kita melihat penggenapan janji ini di dalam diri pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus, dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang beserta dengan umatnya. Dan saat ini melalui Roh Kudus Tuhan hadir di dalam hati kita. Bukan hanya dalam bangunan, tetapi Tuhan hadir dalam hidup kita. Ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita, karena Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kita, umat-umatnya. Di dalam ayat 35, Keluaran 40 ayat 35, hadirat Tuhan membawa kekudusan dan kekaguman. Musa, pemimpin yang sangat dekat dengan Tuhan, bahkan tidak dapat masuk ke dalam kemah suci. Karena kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ini menunjukkan bahwa hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan bukan untuk diremehkan. Ada kekudusan, ada kekaguman di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Dan hal ini mengajarkan kepada kita bahwa walaupun Tuhan itu penuh kasih, tetapi Tuhan juga kudus dan agung. Kita tidak bisa datang kepadanya dengan sembarangan. Kita tidak bisa datang kepadanya tanpa pertobatan. Jadi kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita harus menyiapkan hati kita, menyiapkan hidup kita. Apakah kita masih memiliki rasa hormat dan kekaguman saat datang ke hadirat Tuhan? Atau ketika kita datang kepada Tuhan, itu biasa-biasa saja, sudah menjadi rutinitas. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, di ayat-ayat selanjutnya, ayat 36 sampai 38, hadirat Tuhan memberi arah dan kepastian. Kemuliaan Tuhan memberi arah, menuntun, dan memberi kepastian, petunjuk kemana mereka harus melangkah. Setelah kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, awan itu juga menjadi petunjuk perjalanan bagi bangsa Israel. Bila awan itu naik, mereka berjalan. Tetapi bila awan itu diam, tidak bergerak, tidak naik, maka mereka tetap tinggal di tempat itu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya hadir dalam ibadah, tetapi Tuhan juga hadir dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Jadi Tuhan hadir bukan hanya ketika kita ada di gereja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan juga hadir. Tuhan ada kemuliaan Tuhan. Apakah kita mengizinkan Tuhan menuntun arah hidup kita? Ataukah kita hanya mencari Tuhan saat kita membutuhkannya, saat kita sedang dalam kesulitan, saat kita sedang dalam pergumulan saja? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, aplikasi bagi kehidupan kita,
kemah suci Tuhan adalah hidup kita. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Allah. Artinya Tuhan ingin diam dan memenuhi hidup kita. Sama seperti Tuhan memenuhi kemah suci di zaman Musa. Tuhan ingin memenuhi hidup kita. Hadir, kemuliaannya ada dalam hidup kita. Sama seperti Tuhan hadir dalam kemah suci pada zaman Musa. Apakah kita sudah membersihkan hidup kita? Apakah kita sudah menata hidup kita? Apakah kita sudah siap dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan? Apakah kita rindu untuk hidup di dalam hadirat Tuhan setiap hari? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin hadir dan menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Hadirat Tuhan menuntut kekudusan dan penghormatan. Tuhan ingin membimbing kita setiap langkah hidup ini. Bukalah hati kita. Seperti bangsa Israel membangun kemah suci dengan ketaatan, kekudusan, dan kerinduan. Biarlah hidup kita menjadi tempat di mana Tuhan berkenan tinggal dan menyatakan kemuliaannya. Biarlah Tuhan tinggal, menyatakan kemuliaannya, menyatakan pimpinannya dalam hidup kita, umat-umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang sudah menebus kami. Kami menjadi umat-umat-Mu. Dan Engkau pun Allah yang sangat rindu untuk selalu hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kepada kami, bawa kepada kami untuk terus hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Engkau. Sehingga Engkau terus ada dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu memenuhi hidup kami. Kami menikmati pimpinan dan tuntunan-Mu karena Engkau hadir dalam setiap hidup kami umat-umat-Mu. Memberkati seluruh keluarga GPD Il Sadé Magelang dimanapun mereka berada. Kiranya Allah, Tuhan Yesus Kristus menolong kami keluarga GPD Il Sadé Magelang mengerti betapa hebat kuasanya bagi kami yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.